Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susetna Lili Zuleliana, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dengan demikian, salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik adalah kemampuan mengadakan evaluasi baik dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar. Nah, dari situ kita telah mengetahui bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu salah satunya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Tidak hanya itu, tetapi juga ada penilaian, pengukuran, dan juga tes. Setelah ini kita akan membahas satu persatu. So, yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dalam arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu adalah penilaian atau assessment, yaitu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengukuran atau measurement, adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, lanjut ke tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi pembelajaran itu adalah mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, bukan hanya guru, melainkan juga siswa itu sendiri. Sehingga dari hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran, serta mengetahui di mana kesulitan siswa dalam proses pembelajaran agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pembelajaran. Nah, selain itu, tujuan evaluasi pembelajaran dapat diketahui baik atau tidaknya tergantung dari kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ada beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran, yaitu antara lain yang pertama, untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai yang berupa angka berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk, kelas akselerasi, atau ke lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu untuk kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Dan selanjutnya untuk mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian untuk menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat pencapaian atau hasil belajar
pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Kemudian, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan. Pendidik dapat memberikan layanan pengayaan. Selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan, taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 bahwa ruang lingkup yang menjadi tujuan daripada pendidikan adalah ranah atau domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif atau kemampuan intelektual itu terdapat 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu afektif domain atau ranah afektif atau kemampuan emosi dan minat. Terdapat 5 tingkatan, yaitu penerimaan, responsif, penghargaan atau penilaian, dan pengorganisasian atau mengelola dan karakterisasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor, yaitu keterampilan motorik halus dan motorik kasar dalam melakukan tindakan. Terdapat 4 tingkatan, yaitu menirukan, memanipulasi, artikulasi atau ketetapan waktu, dan naturalisasi. Sekarang kita akan membahas tentang model-model evaluasi pembelajaran. Terdapat 4, yaitu yang pertama measurement model, yang kedua congruence model, yang ketiga system model, dan yang keempat illuminative model. Nah, yang pertama, measurement model. Menurut model ini, penilaian pendidikan adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individu atau kelompok yang hasilnya diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi para siswa di sekolah. Ruang lingkup evaluasi menurut model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa yang mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan atau intelijensi dan bakat, minat, sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian siswa. Selanjutnya yaitu congruence model. Ruang lingkup evaluasi menurut model ini adalah memeriksa penyesuaian atau congruence antara tujuan dan hasil belajar. Maka yang dijadikan objek penilaian adalah tingkah laku siswa. Secara lebih khusus yang dinilai adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan atau intended behavior yang diperlihatkan oleh siswa pada akhir kegiatan pendidikan. Nah, yang ketiga adalah sistem model. Hakikat evaluasi menurut sistem model adalah untuk membandingkan performance dari berbagai dimensi sistem yang sedang dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu. Akhirnya sampai pada suatu deskripsi dan judgement mengenai sistem yang dinilai tersebut. Nah, yang terakhir adalah illuminative model. Tujuan penilaian menurut model ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Studi difokuskan pada permasalahan bagaimana implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh situasi sekolah, tempat sistem tersebut dikembangkan, keunggulan, kelemahan, serta pengaruhnya terhadap proses belajar siswa. Hasil evaluasi ditekankan pada deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi sebagaimana model sebelumnya. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.